Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan hasil tugas besar Alpro 2 kami dengan judul aplikasi pengelolaan ide dan brainstorm untuk startup. Nah, sebelum itu perkenalkan dulu anggota kami yaitu dari langsung. Nah, ada Mas Khairul Adifa, ada dengan NIM 1031124000172 dan saya sendiri Yunus Agus Anggara dengan NIM 1031124000175. Kemudian untuk deskripsi ringkasan program akan diterangkan oleh rekan saya Mas Khairul Alima, silakan. Ringkasan program aplikasi yang kami buat, aplikasi pengelolaan ide adalah sebuah program berbasis terminal CLI yang dibuat menggunakan bahasa Go atau Golang. Program ini memungkinkan pengguna untuk melakukan berbagai operasi terhadap ide-ide mereka seperti menambahkan, mengedit, mencari, mengurutkan, serta menghapus ide berdasarkan atribut tertentu. Data ide disimpan menggunakan struktur data struct dan array dalam bentuk slice. Aplikasi ini menunjukkan bagaimana konsep algoritma dasar seperti searching dan sorting dapat diterapkan dalam kasus nyata. Selanjutnya ada tujuan program. Yang pertama, membantu pengguna dalam mencatat dan mengelola ide-ide secara sistematis, menyediakan fitur voting untuk memprioritaskan ide-ide terbaik berdasarkan penilaian pengguna, meningkatkan kemampuan pengguna dalam menerapkan algoritma dasar seperti sorting dan searching dalam pengelolaan data, melatih pemahaman mahasiswa terhadap konsep dasar pemrograman seperti array, struct, bypass string, serta input atau output di terminal dalam menggunakan bahasa Go. Terakhir, menjadi dasar aplikasi manajemen ide yang dapat dikembangkan lebih lanjut menjadi sistem yang lebih kompleks seperti ide crowdsourcing atau manajemen inovasi. Selanjutnya ada deskripsi aplikasi yang kami buat, memiliki sejumlah fitur inti mencakup penambahan ide baru dengan atribut lengkap, pengubahan dan penghapusan ide berdasarkan ID tertentu, sistem voting yang memungkinkan pengguna memberikan nilai terhadap ide, pencarian ide berdasarkan judul dengan metode sequential search, pengurutan ide berdasarkan kategori atau jumlah voting dengan algoritma bubble sort, penampilan ide terbaik dengan voting tertinggi, dan ide terbaru berdasarkan tanggal. Terakhir, pembuatan laporan ide untuk evaluasi dan perbandingan. Dan materi dan teori yang kita pakai dalam aplikasi ini ada struct untuk membuat tipe data sendiri, slice untuk menyimpan daftar ide secara dinamis, fungsi atau function untuk memisahkan logika program, perulangan atau loop untuk menelusuri isi slice, percabangan atau if untuk logika kondisi, package dan import menggunakan fnt string untuk output input, dan manipulasi teks, variabel untuk menyimpan data seperti ide dan nomor ID, dan terakhir input atau output untuk membaca input pengguna dan menampilkan hasil di terminal. Selanjutnya kepada Mas Angga untuk menjelaskan codingan dan run. Oke, terima kasih. Untuk programnya di sini kami menggunakan program modular yang mana uh, kita pakai package main dan import, yaitu ada Bufio, FMTOS, sort dan string. Bufio ini untuk membaca program untuk membaca dua string atau lebih gitu. Jadi kayak kalau tidak pakai Bufio maka akan terbaca hanya satu kata saja. Kemudian di sini kita pakai struct. Di sini ide, di mana ide ini mempunyai beberapa cabang. Ini ada ID dengan tipe data integer, judul string, kategori string, voting integer, dan tanggal string. Nah, kemudian kita pakai di sini variabel ideas sebagai arraynya untuk menyimpan slash idenya nantinya. Nah, di situ kita juga menambahkan var nomor ID 1 untuk menambahkan ID-nya, nomor ID-nya. Nah, di sini kita pakai data dummy. Di sini sudah kita cantumkan di sini supaya lebih efisien untuk dicontohkan untuk saat ngerunnya. Nah, di sini ada beberapa function, ada function tambah ide di sini pakai Bufio karena untuk inputnya ya tadi lebih dari dua kata atau lebih lah. Terus di sini ada function edit ide, ada hapus ide, ada voting ide, ada mencari ide by ID atau by judul, ada juga di sini ada urutan voting, ada urutan tanggal juga secara ascending dan descending. Dan kebanyakan logic yang kita pakai di sini adalah logic yang kita dapatkan di Alpro 1 dan Alpro 2. Jadi kita tidak perlu menjelaskan lebih dalam lagi. Nah, kemudian yang ini ada terakhir ada tampilkan semua ide.
Nah, untuk function utamanya di sini kita memiliki beberapa fitur, yaitu ada 10 fitur. Ada satu, tambahkan ide, ada edit ide, ada hapus ide, ada voting ide, ada cari ide, ada urutkan ide berdasarkan voting, ada urutkan ide berdasarkan tanggal, ada reset urutan berdasarkan ID, ada tampilkan semua ide. Nah, di sini kita pakai sweet case di sini. Jika apabila kita pilih nomor 1 maka akan menambahkan ide. Di sini pakai function, ini dia langsung lari ke function tambah ide. Terus nomor 2 langsung edit ide gitu. Untuk nomor 5 di sini untuk mencari ide itu kita bagi lagi, dipecah lagi menjadi 2, itu dengan mencari dengan ID atau mencari dengan judul. Nah, kemudian metode pencariannya juga kita dibagi menjadi 2 lagi, yaitu bisa dengan sequential search atau binary search. Kemudian case 6 itu ada urutan voting, bisa dipilih secara ascending atau descending. Kemudian metode sortingnya bisa kita memilih selection sort atau insertion sort. Nah, di case 7 ini hampir sama seperti case 6 tadi, dia bisa selection sort atau insertion sort, tapi berdasarkan tanggal. Ini bisa milih ascending atau descending juga. Nah, kemudian case 8 ini dia akan mengurutkan berdasarkan ID. 1 2 3 ID 1 2 3 4 5 6 sampai seterusnya. Nah, terus yang case 9 ini dia akan menampilkan semua ID-nya. Nah, untuk keluar dari aplikasinya maka kita pilih case yang 0. Ini akan keluar dari aplikasi. Nah, apabila kita tidak menginputkan sesuai case-case ini, misalnya kita input 10, 100, 99 atau 17 atau di luar case ini, maka dia akan muncul output pilihan tidak valid dan silahkan coba lagi. Kita akan contohkan langsung untuk go-runnya ya, untuk kerannya. Nah, di sini langsung ada function utamanya, yaitu tambah menu. Tambah menu di sini langsung kita mau milih yang mana nih. Misalnya karena kita tadi sudah menambahkan ide, misalnya kita mau edit ide. Nah, ID-nya nomor berapa? Misalnya nomor 9. Judul ide baru. Nomor 9 tadi misalnya kita ganti aplikasi ChatGPT. Kategorinya platform AI 2025 05 30. Nah, ID dengan ID 9, ide dengan ID 9 bisa diubah. Nah, untuk menghapusnya kita tinggal pilih nomor 3. Misalnya kita mau hapus nomor 10, kita hapus. Ya udah, ID ini sudah terhapus. Nah, untuk menampilkannya untuk memberikan voting kita tinggal pilih nomor 4. Misalnya tadi nomor 9 ini kita pilih misalnya 12 loh. Nah, voting ID berhasil jadi 12. Nah, untuk menampilkan ID tinggal nomor 9. Nah, inilah, ini daftar semua ID-nya. Ini belum terurut, ini baru terurut berdasarkan ID-nya. Nah, untuk urut berdasarkan voting maka kita tinggal pilih nomor 6. Kita memilih ascending atau descending, misalnya descending. Metodenya dengan selection sort. Nah, di sini berhasil. Nah, untuk menampilkan ID-nya maka kita pilih nomor 9 lagi. Nah, untuk ini sudah terurutkan berdasarkan voting. Nih, yang paling tinggi ada dashboard statistik, terus ada fitur voting ide, ada aplikasi ChatGPT, ada mode gelap dan seterusnya. Nah, untuk urutkan berdasarkan tanggal, misalnya nomor 7 menggunakan insertion sort, misalnya ascending misalnya. Nah, ini sudah terurutkan berdasarkan tanggal secara ascending. Nah, ini langsung terurut dari tanggal 1, tanggal 2, tanggal 3. Ini ya, bulannya sama 5, 6, 7, 8, 30. Nah, seperti itu. Nah, kan kadang kalau misalnya kita urutkan berdasarkan voting, dia ID-nya acak ya. Ini misalnya ascending, dia akan acak kan. Nah, di sini kan ID-nya akan acak. Nah, gimana sih caranya biar ID-nya itu terurut berdasarkan ID lagi gitu?
maka kita pilih nomor 8. Nah, ID berhasil diurutkan kembali berdasarkan data berhasil diurutkan kembali berdasarkan ide. Nah, untuk menampilkannya tinggal nomor 9. Nah, ini sudah terurut berdasarkan ID. Nah, untuk selesai menggunakan aplikasinya, maka kita pilih nomor 0 aplikasi. Nah, keluar dari aplikasi dan sampai jumpa. Oke, kurang lebih seperti itu. Untuk selanjutnya silahkan akan dijelaskan oleh Mas Iba. Saya kembalikan. Kesimpulan dari aplikasi yang membuat aplikasi pengolahan ide telah berhasil memenuhi fungsinya sebagai alat bantu untuk mencatat dan mengolah ide secara digital. Program ini menunjukkan penerapan nyata dari konsep dasar algoritma seperti sequential search dan bubble sort, dan memanfaatkan struct dan slice data ide dapat dikelola secara efisien. Aplikasi ini juga mendorong mahasiswa untuk memahami dan mempraktikkan pemrograman dasar melalui proyek yang aplikatif dan solutif. Potensi pengembangan aplikasi ini masih terbuka lebar, termasuk menjadi sistem manajemen ide crowdsourcing berbasis web atau mobile. Oke, terima kasih untuk presentasi dari kami. Sekian untuk Pak Ade dan aspek kita, Mas Alvin dan Kak Beliana. Terima kasih atas bimbingannya. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.